Yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita sudah masuk dalam masa penantian dicurahkannya Roh Kudus di dunia, yang puncaknya di hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan biasa disebut dengan Pentakosta. Sebenarnya ini adalah bagian dalam memperingati saja. Bukan artinya Roh Kudus hanya dicurahkan saat ini saja atau dalam minggu ini saja, tetapi tentunya setiap hari Roh Kudus tercurah bagi siapapun yang membutuhkannya. Sama saja halnya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, misalnya tanggal 17 Agustus itu kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tapi bukan berarti kemerdekaan itu hanya kita rasakan di tanggal 17 Agustus saja, namun kemerdekaan itu sudah tetap dan berdaulat setiap harinya bagi bangsa kita Indonesia. Nah, pada pagi hari ini dalam kaitannya dengan memperingati hari penantian dicurahkannya Roh Kudus, saya memberikan judul renungan yaitu Laki-laki dan Roh Kudus. Memang pada saat saya mempersiapkan renungan ini lebih difokuskan kepada para laki-laki, dan saya percaya ada suatu maksud Tuhan di balik judul ini bagi kita semuanya yang mendengarkan. Laki-laki, makhluk hidup yang notabene memiliki kekuatan lebih besar, erat dengan karakter kepemimpinan, identik dengan kemandirian dan kesuksesan. Tapi kalau dilihat dari sisi kelemahannya, seringkali laki-laki itu dibilangnya lemah pada 3 hal: harta, tahta, dan wanita. Nah, pagi hari ini saya cuma mau katakan terdapat perbedaan signifikan bagi laki-laki yang hidup erat dengan Tuhan sebagai pengikut Kristus. Memang godaan bisa datang kapan saja tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu, namun reaksi kitalah yang membedakan. Tapi sabar dulu, saudara, jangan, terutama yang laki-laki, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa kalau gitu wajar dong jika seorang laki-laki jatuh ke dalam godaan, terutama kalau mengenai harta, tahta, dan wanita. Tentu saja tidak begitu. Saya akan ungkap kebenarannya melalui sebuah ayat yang saya ambil dari Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan versi terjemahan sehari-hari. Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15 dengan terjemahan versi sehari-hari seperti ini bunyinya. Tetapi orang tergoda kalau ia ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri yang jahat. Kemudian kalau keinginan yang jahat itu dituruti, maka lahirlah dosa. Dan kalau dosa sudah matang, maka akibatnya ialah kematian. Nah, jadi godaannya itu bukan dari faktor eksternal, tapi dari dalam diri kita sendiri. Ketidakmampuan kita, terutama laki-laki dalam mengontrol dirinya, itulah yang utama menyebabkan kejatuhan seorang laki-laki. Dari sisi harta, karena dinilai seorang laki-laki itu harus punya banyak uang, aset. Jadi yang ada di kepalanya itu cuman bagaimana cara menghasilkan banyak uang. Ikut tren, cari cuan habis-habisan, ikut seminar ini itu dan lain sebagainya. Tidak salah sih mau sukses, tapi kalau hanya itu yang ada di kepala kita sebagai laki-laki, itu artinya kita tidak bisa mengatasi godaan terhadap harta. Dari sisi tahta, banyak laki-laki merasa bahwa harus punya posisi atau jabatan tertentu supaya dihormati orang, dihargai orang, dipandang orang, dan pada akhirnya berujung kepada ambisi yang berlebihan. Ujungnya menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai posisi atau jabatan yang diinginkan. Saudara, kalau saya pribadi punya pemikiran posisi atau jabatan itu akan datang dengan sendirinya selama kita melakukan segala sesuatu pekerjaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya pernah memberikan kesaksian waktu itu kan. Saya mendapat tawaran posisi dan jabatan eksekutif di salah satu perusahaan IT terkemuka di Indonesia.
tapi saya tidak ambil. Andai kata saya ambisius dan tidak peduli apa kata Roh Kudus pada saat itu, mungkin saat itu saya sudah jatuh ke dalam salah satu godaan ini. Dan yang terakhir, wanita. Bagian ini udah gak usah diomong deh ya. Maksudnya udah banyak banget kejadian laki-laki yang jatuh karena urusan wanita. Dengan berbagai kisah dan alasan masing-masing. Pada intinya adalah sesuai dengan firman Tuhan saja bahwa godaan itu datang dari diri kita sendiri. Selama kita tidak bisa mengontrol diri, kita akan kalah dengan godaan itu. Kalau laki-laki yang dipenuhi Roh Kudus tidak akan pernah kalah dari godaan tersebut. Kenapa? Karena dalam tiap langkah kehidupannya, setiap keputusan yang ia mau ambil, setiap tindakan yang ia kerjakan, semua akan diatur oleh Roh Kudus. Ritmenya akan tergantung Roh Kudus. Jadi, manfaatkan momen peringatan penantian hari dicurahkannya Roh Kudus di tahun ini untuk kita bebenah. Khususnya para laki-laki. Jika kita masih kerap jatuh di dalam godaan yang ternyata itu muncul dari dalam diri kita sendiri, mari kita minta ampun sebelum terlambat waktunya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersatu hati berdoa secara khusus bagi para laki-laki terkhusus yang ada di dalam komunitas kami, Sword Generation Ministry Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu melekat di dalam kehidupan setiap laki-laki yang ada, supaya mereka dapat mengontrol diri mereka masing-masing dan tidak jatuh ke berbagai pencobaan, tidak jatuh ke berbagai dosa yang berujung kepada kematian atau maut Tuhan. Kami percaya di mana laki-laki ini hidup benar, mereka akan menjadi sumber yang benar di dalam rumah tangga mereka. Mereka akan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan gereja-Mu boleh maju di tangan para laki-laki ini Tuhan. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu dan kami percaya Roh-Mu akan memimpin kehidupan mereka masing-masing pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pria yang bijaksana tahu bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada harta, kekuasaan, atau wanita yang banyak, melainkan dalam kekuatan untuk menolak godaan yang dapat merusak jiwanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.